but we are working together as partnership. Kita helping mereka di bagian untuk meta ads-nya sih seperti itu. Karena mostly mereka tuh lebih jago di analyticals-nya ya, reporting dan segala macamnya itu yang membuat campaign atau clients yang mereka efficiency in budget dan segala macamnya sih gitu sih. But we are helping untuk ningkatin sih sebenarnya tadi dari segi SIPAS, kemudian juga dari segi general account kayak gitu. Itu mungkin yang udah aku share juga ke dirimu ya. But Oke. today mungkin mereka bakal nge-share sih masalah ground sekarang. Kemarin kita bahasannya lebih ke mini memi sama popis ya. Cuman tiba-tiba memang ada changes di tengah jalan. Kita bakal bahas untuk grounds juga kayak gitu. What I think untuk yang grounds ini Mas mungkin bisa di-share lagi Mas what went well dan kira-kira apa challenge yang mungkin kita harus tackle nih dari sisi kita. Boleh, Git. Berarti dari yang kalau secara general mungkin yang di Canva kemarin lagi dulu ya. Boleh. Kondisinya seperti apa, dan sekarang sebetulnya grounds tuh kita nganggapnya lagi ijo-ijo aja sebetulnya gitu loh. Ijo-ijo aja, cuman memang nanti kelihatan lah kita boleh share juga reportnya yang per minggu ini, keadaan sekarang tuh seperti apa. Yang dimana sebenarnya grounds ini tuh kami merasa potensinya sangat besar tapi belum dimaksimalin lah, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi nanti ada juga satu lagi popis ini memang sekarang lagi agak merah gitu. Oke, sure. Yes, Mbak Gita. Lagi itu. Git, suara kamu juga nggak ada tau, Git? Ini aku baru unmute ya. Oke, masuk. Masuk. Saya sebentar ya, aku cari jawab. Boleh. Oke, udah kelihatan ya? Jawabannya. Udah. Udah mulai masuk. Oke. Jadi mungkin mau cerita sedikit tentang Ground Studio. Jadi sebenarnya kita udah review juga secara funnel di minggu kemarin. Performa ads-nya itu dari top sampai middle-nya itu sangat perform, dimana dia masih ada di dalam range historisnya gitu. Jadi dia tidak menurun, tapi juga nggak terlalu naik gitu, masih stabil lah. Tapi ketika di lower middle, di each rate dan CTR-nya itu dia menurun. Jadi each rate-nya turun, pas initial checkout-nya sekarang jadi lebih mahal gitu. Biasanya itu grounds itu CTR-nya tahun lalu average di 900-an. Nah, sekarang 900-an, oke. Ya, sekarang udah di 1.700, 1.000 ya. 2.000 ya, paling besar udah di 2.700. Walaupun memang secara kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan dibandingkan dengan lain kan itu sebenarnya sangat murah ya CTR-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan performa kita sebelumnya ini cukup naik 2 kali lipat gitu ya. Nah, terus kita juga kemarin grounds ini baru coba pas di 2-3 bulan terakhir dan sebenarnya kolosnya cukup bagus sih, dia di sekitar 7-10, cuman memang targetnya dari klien itu pengennya di 10 gitu rasanya. Stabil 10 berarti ya untuk secara ROAS ya? Iya gitu. Terus grounds juga ini baru minggu ini 1 minggu belakang lah nyobain yang ribbon yang SIPAS itu yang pakai selain jadi itu juga jauh lebih perform gitu sih. Untuk kondisi yang grounds secara ads mereka masih jauh lebih bagus daripada yang lain, tapi ya itu masalahnya di conversion rate-nya lah. Mungkin karena dia dari atas lebih bagus, conversion rate-nya menurun, tapi sales juga nggak terlalu anjlok gitu. Kalau misalnya popis ini kita bisa bilang dari atasnya juga udah menurun gitu, jadi ketika turun ke lower funnel itu juga ya makin turun juga gitu. Mungkin itu sih dari aku. Dari Gaza ada yang mau ditambahin dulu nggak ya untuk launch dan popis? Udah sih secara overall gitu. Nanti kalau misalnya emang diperlukan melihat data yang
yang bulan April recap itu gitu, yang Canva atau misalnya mau dilihatin weekly reportnya juga itu boleh. Karena udah boleh. tangan NDA, hehe. Wah, boleh sih Mas, itu hal-hal kayak gitu coba boleh di-share juga ke kita. Jadi kita nggak questioning banyak ya reportingnya. Jadi kita bisa coba ngambil kesimpulan by datanya sih. Cuman yang udah kita dapetin kemarin kan baru Popis, karena Popis baru-baru banget ya problemsnya, so that's why. But yang ini kan udah lama banget nih di jalan campaign-nya, dan si pasnya juga, I think udah mulai 3 bulanan, masih bisa coba di-improve juga sih. Harusnya ya. Oh, Popis itu juga sama. Popis itu kita udah nge-handle 2 tahunan juga sebetulnya. Cuman yang jadi problem tuh Popis tuh kita melihat sangat seasonal banget. Jadi kayak Desember tuh sales mereka bisa benar-benar naik senaik-naiknya lah. Akhir tahun awal tahun. Karena kan ini tentang buku journaling gitu ya. Jadi kayak kita nyebutnya New Year New Me itu adalah suatu keywords untuk Popis banget lah gitu. Nah cuman untuk bulan-bulan seperti ini nih, kayak bulan Juni, dari kemarin lah, dari Maret, April, Mei, Juni gitu, kayak dia tuh mulai sangat gak stabil lah gitu. Itu yang sebetulnya menjadi tantangan gitu. Ditambah lagi sebetulnya kalau kita kan kalau Greenty approach-nya selalu founder to founder ya gitu. Sebetulnya karena kita juga kebayang dari segi P&L mereka, profit and loss mereka, kayak mereka tuh kan ini kerjasama dengan psikolog, kerjasama dengan ya semacam rumah sakit lah, kerjasama dengan ada in our 20s itu kayak ya NGO atau apapun itu lah istilahnya gitu. Jadi kayak secara profitability itu terlalu tipis lah gitu. Makanya mau gak mau yang harus ditekan adalah si angka CPR-nya tersebut gitu loh. Itu yang kebetulan udah mulai agak mentok nih gitu. Kalau misalnya itu gitu kayaknya boleh overview si monthly report yang kemarin gitu ya, yang boleh. Grounds maupun Popis. Sama berarti nanti boleh juga sekalian yang week ini kondisinya seperti apa gitu. Tapi hashtag intinya aja gitu. Kalau dijabarin lama. Benar. Yes. Ya untuk bronze kita pakai matrix CAC juga, dan Maret April ya dari bulan Maret ke April itu sebenarnya dia turun. Jadi setelah CAC bisa dibilang dia efektif lah kita menggunakan budget marketingnya. Okay. Karena ini semua masuk ke dalam range sih. Jadi ini hijau semua lah untuk budget dari cost CPM-nya, time stop rate-nya, engagement rate-nya, semua masuk ke historical range gitu. Jadi kita menilai aksinya masih bagus. Kalau misalnya dari interest, ini juga untuk cost per LTV itu juga masih bagus. Contoh untuk LTV rate ini dia turun terus sih. Kita review juga tiap minggu di bulan ini, dan dia range-nya masih di 50-60% gitu, sedangkan historical range-nya di 73-94%. Nah kalau untuk matrix LTV rate ini kan kalau nggak salah masuknya di landing page-nya ya, jadi kan yang benar-benar ngeliat sama yang ngeklik pilihnya itu berapa persen. Itu sih kalau di ground sebenarnya makanya di interest bagian LTV rate, dan itu kelihatannya di bagian landing page-nya. Oke. Consideration di sini ini checkout rate-nya biasanya kita di 88-100 bahkan over gitu ya. Oke. Di kita cuma setengahnya gitu, dan ya cost per initial checkout-nya juga jadi naik 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. I see. By the way, dari Mbak Anggita sendiri pernah ngecek nggak dari orang yang landing page view dibagi dengan orang yang initial checkout dibagi dengan landing page view berapa persen dia biasanya? Ini 58 ya, 58% ya. Betul. Padahal range-nya gede banget. Range-nya kita selalu di angka 80-90-an biasanya. Untuk Popis coba cari dulu. By the way, untuk yang dari websitenya sendiri ini udah berapa lama kayak gini nih Mas Gaza? Mulai Oktober gak sih, Git?
atau Januari ya, mulai ada Oktober penurunan. turun sih. Oh, Itu oke. Oke, berarti dari websitenya sendiri, ini dari awal kah dibuat kayak gini mas bentukannya, atau memang diubah-ubah nih per bulan atau per quarternya? Jadi pertama kali ada penurunan itu Oktober tahun lalu mas, 2024. Itu kenapa ada penurunan, karena kita berubah platform yang asalnya dari Berdu, kalau nggak salah kita pindah ke Wix. Jadi udah ada perpindahan tersebut di Berdu tuh menurut kami secara pixeling juga ada yang aneh, sehingga kalau dilihat tuh ada range sampai 105%, ya kan ya. Iya, Jadi makanya. di Berdu tuh bahkan kita nggak pernah di bawah 100%, selalu 104, 105, 102% gitu. Cuman waktu itu kita terpaksa pindah ke Wix, aku lupa lah karena apa, itu bulan Oktober. Kemudian mulai bulan Oktober itu mulai ada penurunan tapi belum signifikan, makanya kita masih di angka 90, jadi kita nggak oke banget, karena menurut kami itu lebih valid lah gitu. Baru dimulai bulan Januari Februarian itu mulai ada penurunan terus gitu. Nah, cuman penurunannya itu kalau misalnya masih di angka 88, 85, kami merasa kayak itu masih make sense banget. Nah, cuman makin sini kok kelihatannya makin turun banget ke angka sampai 58% gitu, yang dimana itu kayak buat kami agak kecil banget lah untuk Ground Studio gitu. Itu sebenarnya jadi problem. Makanya itu dari Berdu ya, Berdu sih problem memang di Berdu. OO itu agak lumayan sih. Mereka bisa kayak ada double LPV mungkin bisa jadi, double pixel gitu bisa jadi. Bisa, karena kan itu third party lagi gitu ya mas ya. Dan pada saat masnya ke Wix itu which mean kayak hampir sama dengan WordPress, which mean kita bisa dapetin real resultnya sih sebenarnya, without kayak double segala macamnya. Oke. Nah, satu tambahan terakhir, walaupun secara initial check out rate-nya itu 58%, ya ceritanya turun hampir setengahnya lah ya, atau 40%-nya gitu kan ya. Tapi sebetulnya dari segi CAC itu kan berapa harga kita bayar untuk dapat satu pembeli gitu ya. Betul. Sebetulnya kenaikannya nggak terlalu signifikan. Jadi sebetulnya makanya kita bilang secara funnel strategi keseluruhan si Ground Studio itu sebetulnya masih aman-aman aja. Masih aman ya. Cuman gimana pun ini kan matriks yang kita berikan juga gitu ya. Jadi saat klien melihat merah, aduh gua biasanya 95%, kok sekarang 50%, pasti tetap ada kaget dan kepanikan gitu. Betul. Nah, biasanya hal-hal seperti itu yang kemudian dari Green Tea juga secara teknikal gak tahu nih harus ngapain lagi, terus ya kami juga jadi nggak tahu cara menenangkannya. Nah, kadang-kadang itu yang menimbulkan gejolak-gejolak di Green Tea sebetulnya. Hal-hal teknikal seperti itu sebetulnya gitu loh. Walaupun kalau secara effectiveness bla bla bla, karena kita megang semua datanya, kita tahu betul lah sebetulnya masih aman atau udah gak aman gitu loh. Nah, itu mungkin yang butuh bantuan banget dari tim SA gitu. Yes. Paham. Gitu. Noted, sip. I think satu-satu ya Git, kita fokus ke grounds dulu, takut pusing kalau loncat-loncat. Oke. By the way, Ji, dari sini ada question kan, Ji, darimu? Kalau untuk CTR pernah ngecek nggak mas per konten berapa? Click to rate kayaknya pernah gak ya Git? Kayaknya pernah, kami nggak kita jadiin ini. Tidak kami jadikan main matrix mas, yang kita jadiin main matrix itu isi engagement rate gitu. Bahkan engagement rate itu bukan, kita udah nge-set juga per produk, jadi per produk dan per akses juga. Makanya kita kalau nanti lihatlah di ujung ada salah satu action list-nya adalah produk spesifik mini tote bag itu secara engagement rate-nya paling kecil gitu. Makanya itu yang kemudian kita minta untuk pembuatan aset baru khusus yang produk mini tersebut gitu loh. Kalau CTR kita ngecek tapi nggak pernah jadiin main matrix ya gitu ya kayaknya. Oke, soalnya based on update yang terbaru itu semakin kecil CTR, CPM biasanya semakin tinggi. Dan dan nanti pengaruh juga ke landing page view rate-nya biasanya. Nah, nanti paling ketika udah di-share, nanti coba dari sisi kaminya bakal cek lebih detail dari komponen yang lain. Jadi biar bisa kelihatan apakah ini karena websitenya atau karena kontennya. Kayak gitu. Yes, sip. Thank you banget, Mas. Oke, siap, Mas. Silakan lanjut. Untuk si grounds ini budgetnya berapa nih, Mas? Jadi kita tahu juga deh. Bulan lalu kayaknya nyentuh 60 ya gitu ya? Iya, tapi untuk bulan lalu 60, bulan ini 40 ya kalau nggak salah. 40 dulu lebih tepatnya.
Kalau I see, misalnya bener. memang kita tetap bisa ngejaga ini dan sebetulnya semuanya hijau, sebetulnya uh, karena kami memosisikan ini sebagai partner, Mas. Jadi sebetulnya walaupun budget ujung-ujungnya di mereka, kalau kami bilang kami pede naikin sampai 100 juta gitu, tapi nanti salahnya sekian gitu, itu pasti mereka bakal oke-oke aja. Pada prinsipnya seperti itulah kurang lebih. Oh, oke, got it. Jadi bisa dibilang kayak ya udah budgetnya mungkin bulan ini 40, berarti karena udah setengah bulan, ini udah tanggal 20, sisa 30%, 40% lagi gitu ya. Percentage. Oke, Dan sip. kalau kita bilang lagi good nih, terus kita bilang naikin aja sekarang, naikin gitu. Biasanya mereka cenderung nurut gitu. Oke, tapi kayaknya dari sisi bulan ini ke akhir bulan nanti bisa ditekan karena mid-year sale ya kali ini. Ji ya. Sebenarnya bisa, cuma nanti ya balik lagi kalau Kita harus checking dulu ya. betul, nanti kan balik lagi pendistribusian budgetnya per konten gimana. Karena sekarang untuk informasi 55% bidding sekarang dari konten. Kayak gitu yang nentuin CPM-nya mahal atau enggak. CPR mahal atau juga enggak. Nanti paling dicek reportnya lebih detail aja Jan di bagian placement, penargetan, age segala macam lah. Kayak gitu untuk nentuin strateginya. Karena kalau di blast di mid year buta biasanya yang naik bukan salesnya tapi CPR ya. Betul. Jadi hati-hati. Betul. Gitu. Competition rate-nya juga naik ya. Betul, karena di mid year sales itu kalau ngambil dari tren tahun lalu itu biasanya yang advertiser gampang adalah naikin budget, di mana itu akan merusak sistem bidding biasanya. Nah, jadi harus cari celahnya kayak gitu. Jadi kalau ngandalin budget aja nggak ada habis-habisnya. Kayak gitu. Oke, let's do that nanti lagi ya. Berarti ya. Siap. Nice. Itu yang nitip banget Mas Fauzan, Mas Panji, nanti kan udah dikasih akses, pasti kelihatan lah ini mah kami secara teknikal gak banyak perbedaan sebetulnya. Selalu pakai objektif akhir, bidding kayaknya kita gak pernah pakai bidding ya gitu ya. Bidding kita selalu open aja, kita nge-set budget aja, gak pernah nge-set bidding, tapi nanti kalau misalnya ada secara teknikal yang dilihat, kok gini, kok salah, nah itu yang mungkin perlu di-inform dari Mas Fauzan dan Mas Panji dan tim gitu ya. Siap Mas, kita open discussion aja. Terus paling lanjut ke yang minggu ini kali ya, Git, kondisi minggu ini seperti apa? Boleh ke weekly report-nya. Tadi aku ada komen sih tapi. Ini belum keganti ya? Udah. Oh, udah, oke. Untuk reportnya kita biasanya ada performance summary, jadi ini kurang lebih sama dari Canva tadi ya, cuman bentuknya dalam bentuk tabel dan kita breakdown per minggu milestone-nya berapa, kemudian untuk panel top itu ada 3 matrix, kondisinya seperti apa, bisa dilihat untuk bagian top panel semuanya masih masuk ke dalam range ya, bahkan dalam beberapa minggu ke belakang. Nah, tapi untuk yang bagian middle, yang LTV rate ini juga seharusnya merah semua nih, ini masih 72. Dia LTV rate masih rendah, tapi cost per LTV dia masih murah gitu. Kemudian untuk bagian lower funnel, dia juga merah semua gitu untuk performance summary-nya. Kemudian kita juga ada performance summary dari Sitas, kita breakdown juga per minggu karena ini bentuknya weekly report. Dan ya dari ROAS-nya bisa dilihat ini semenjak pakai Ibon ya atau yang stand itu naik si ROAS-nya dari sekarang kita testing di produk set baru gitu, sekarang dia 10. Nah, ini kita coba breakdown-nya berdasarkan ROAS-nya sih. Nah, cuman untuk ROAS kemungkinan kita nggak terlalu fokus ke ROAS sih, kita akan lebih fokus lagi ke matriks CAC tadi, ke produknya siapa gitu. Berarti fokus ke efisiensi si ini ya, CWR ya. Betul. Iya, oke. Alright, sip. Untuk yang kayak gini nih bisa di-share nggak ya, Mbak? Boleh.
Oh, oke, oke. Sure. Jadi mungkin kalau emang bisa di-share boleh banget. Jadi kita punya data lain juga selain dari Canva. Soalnya. Itu sih mungkin ya untuk ya. Got it. Ini udah aman sih harusnya. Tinggal kita walkthrough aja ya Ji ya untuk ini ya. Harusnya aman sih. Siap. Paling kalau untuk Ground Studio yang kesimpulan apa yang menjadi poin-poin utama yang di-highlight adalah tadi ya, kita sama-sama ngeliat sebetulnya secara overall Git boleh ke budget tracker yang GR. Nah, ini bisa kelihatan kan ya, kita per barangnya, ini kita belum pindahin ke data vision. Per barangnya, sebenarnya kita udah ngeliat tuh, sebetulnya cenderung stabil di angka 30 ribuan lah, kurang lebih seperti itu gitu. Cuman memang misalnya di bulan Mei ini misalnya ada naik dikit, turun dikit, tapi kurang lebih sebetulnya semuanya masih masuk range aja. Nanti sebetulnya kita akan tadi Mas Panji sempat tanyakan bagaimana kita ngebagi budgetnya gitu. Jadi sebetulnya kita ngebagi budgetnya berdasarkan si harga CAC juga. Yang sekiranya CAC-nya paling rendah, pasti itu yang akan kita utamain budget tertinggi. Jadi itu yang akan pasti kita lakukan. Jadi Ground Studio itu sebetulnya dititik beratkan di bagian lower middle mungkin ya, dari LTV ke IC itu yang turunnya tuh agak gede banget dari angka 90%-an tiba-tiba ke angka 60% ke bawah, itu yang kemudian menjadi problem utama. Sisanya sebetulnya lebih ke apakah bisa dari segi sipas dan atau sales kita bisa genjot lagi gitu. Karena intinya kalau ngobrol, intinya Ground Studio ini tuh secara potensi aku believe sih masih bisa banget kita push-pushnya gitu, karena nge-spend kayak sekarang 40 juta menurut aku buat mereka kekecilan. Mereka sebetulnya bisa ngincer sales 1,5 sampai 2 kali lipat dari biasanya lah gitu. Intinya seperti itulah menurut aku. Cuman gimana caranya ketika tadi kita nge-spend bukan malah ngancurin si biddingnya itu ya tadi kata Mas Panji, tapi memang dia convertnya ke sales, itu yang mungkin butuh bantuan gitu. Oke Mas, noted sih. Harusnya sih pasti masih bisa kita coba ulik lagi sih. Untuk dari ini kita coba ngambil beberapa contoh juga sih ntar. Alright, sip untuk GR I think udah cukup lumayan aman. Dari yang general, dari yang ini saya check out sampai yang sipas ini kita udah paham. Tinggal kita walkthrough aja, nanti aku bakal sama tim. Sisa untuk yang Poppy masih sama ya Mas, berarti ya fokusnya masih ke arah itu ya, Ici ya. Git, kalau grounds untuk minggu ini kamu ada yang mau di-highlight lagi dulu kah? Iya enggak. Dari biasanya hari ini kita akan ngirim semua report dulu, tapi biasanya kita meetingin dengan kliennya tuh besok biasanya. Gitu. Kalau dari grounds sebenarnya belum ada sih, paling belum ada ya. Oke. Bagian LTV rate aja itu yang perlu dicek lagi sih, karena turun terus. Oke, kalau gitu sip, thank you Git. Boleh lanjut kalau mau ke Popis. Mas boleh nanya nggak, akun Cipasnya udah berapa lama Mas establishnya Mas? Waduh, Git ingat gak Git? Ada nggak setahunan kira-kira? Enggak ya? Februari baru running. Oh, Februari baru running. Oke. Nanti aku ya Mas. Sebenarnya akun Cipas itu nanti pengaruhnya ke ini Mas, ke berapa lamanya dia udah establish, udah berapa lamanya dia di-create. Nah, yang paling sering ketemu adalah akun baru Cipas itu paling susah, dapat ROAS 2. Kayak gitu. Oke. Karena untuk informasi, semua sistem meta sekarang itu belajar dari kampanye sebelumnya. Kayak gitu, algoritmanya. Nah, itu yang jadi PR adalah ketika Cipasnya baru, akun baru, jadi kita main momentum nanti. Kayak gitu. Kalau yang lama mah enak, diterobos aja jalan. Tapi kalau yang baru diterobos boncos biasanya. Kayak gitu. Oke. Sih. Coba menjawab ya Git, Penima ini kenapa tuh? Thank you Mas. Siap. Oke, kita lanjut ke Popis ya. Untuk Popis, kalau misalnya kita lihat di bulan April dibandingkan dengan Maret, sebenarnya dia secara efektifnya juga lebih baik. Terus kalau misalnya dari top funnel-nya,
juga ini masih masuk ya, secara aset masih bagus, masih masuk ke dalam range. Kemudian untuk yang interest juga ini masih masuk nih dari range historis kita. Tapi ini untuk bagian IC-nya dia juga masih bagus, IC dan passport initial checkout-nya. Ini untuk yang bulan lalu ya, tapi masih ada ketidakpuasan lah maksudnya dengan performa sebagus ini, tapi ternyata ke salesnya itu nggak sebombastis itu juga gitu, karena kan harapannya ads bagus di setiap kanalnya semuanya hijau, tapi ketika masuk ke decision nih, ke decision ternyata tidak sebagus itu gitu, jadi bocornya kayaknya lebih besar di sini gitu, karena salesnya nggak naik itu. Mungkin aku sharing juga kondisinya untuk yang bulan ini kita bagi berdasarkan produknya di performa ads-nya, karena ya tadi mungkin Gaza udah sempat jelasin juga kalau misalnya produknya Popis ini banyak berkolaborasi dengan brand lain gitu, jadi perhitungannya akan berbeda untuk memutuskan. Jadi kita coba pisahkan gitu antara produk The Book of Dreams sama satu lagi The Book of Francis. Nah, secara performa dari CPM ini masih bagus, conversion rate masih masuk, engagement rate masih bagus juga, LTV dan cost per LTV-nya juga masih bagus, IC-nya juga bagus, cuman di sini CAC-nya dari minggu ke minggu naik nih, dari week 1 ke week 2, week 2 ke week 3, dan ini average-nya juga kalau kita bandingkan tadi sama bulan kemarin bulan apa? April yang average-nya 30.000, ini kelihatannya udah di atas 30.000 gitu average-nya. Jadi seharusnya sekarang lagi kurang bagus. Sama halnya untuk The Book of Francis, tapi untuk The Book of Francis ini memang secara aset kita masih belum dapat aset winningnya. Kalau misalnya The Book of Dream ini memang udah iterasi hampir 1 tahun, dan Oktober kemarin kita dapat aset yang akhirnya CPM-nya rendah gitu untuk The Book of Francis. Ini baru mulai efektif running ads-nya itu Januari sebenarnya. Jadi kita masih menekan-nekan cocoknya untuk PBOT itu asetnya seperti apa. Jadi secara kreatif untuk PBOT ini juga belum stabil di bagian tokoh kanalnya. Jadi ya berhubungan lah akhirnya di modal, dan bawahnya juga kurang perform gitu, karena dari asetnya kelihatannya juga masih belum oke ya ke target audience gitu. Mungkin itu untuk kondisi Popis sekarang. Oke, berarti so far untuk yang si ini kan kita dapatnya untuk yang si Popis ini kan masih ke general account-nya ya. Kayak biasanya kalian gimana sih measure-nya dari ini kan Popis ini kan masuknya tetap ke landing page ya. Landing page terlebih dahulu. Kemudian dari landing page masuk shop on ke Tokopedia atau Shopee ya. Nah, biasanya nge-measure-nya gimana Mas untuk yang sekali orang beli gitu ya? Kalau apa berarti untuk CAC ya? Kalau CAC itu kan sebetulnya amount spend bagi total unit sales aja gitu ya. Itu aja berarti ya. Kita kan dapat tuh data berapa total unit sales-nya. Nah, kalau untuk ini sebetulnya beda. Khusus Popis nanti beda-beda. Nanti ada yang namanya kita sebut dengan impact weight gitu ya. Nah, impact weight ini sebetulnya kan marketing effort tuh nggak selalu dari Meta Ads kan. Bisa dari SEM, bisa dari Tickers dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk The Book of Dreams, kita sepakat 100% semua sales itu dari ads yang di-handle oleh Green Tea gitu. Makanya CAC ini 35.041 itu adalah angka yang kita anggap valid untuk mendapat satu buah pembelian lah gitu. Tapi kalau untuk TBOT sebetulnya selain ads yang dilakukan Green Tea, ada aktivasi KOL, ada kemudian ads yang dilakukan oleh
brand yang sebutkan The Book of Remedies kan kerja sama dengan In Our Twenties gitu. In Our Twenties pun juga melakukan tes gitu. Nah, nanti kita ada yang namanya impact weight. Nah, impact weight sendiri kalau dari inti ada 3 metode lah gitu. Cuman intinya dari impact weight ini berapa gitu? Kalau TBOT kita kemarin nemunya di angka 39% ya gitu ya kalau nggak salah. TBOT. Belum ya? TBOT Popis kita udah dapat angka impact weight-nya belum ya? Kalau gitu. Kayaknya belum deh. Cuman intinya dengan metode itu ada 3 cara. Nanti kita pakai pembobotan gitu, Mas. Nanti baru deh dapat berapa persen gitu. Jadi kalau misalnya let's say 50% gitu. Jadi kalau misalnya total sales-nya ada 100 unit ya kita sesimpel yang ngambilnya 50 unit. Barulah kita dapat CAC sesungguhnya dari channel yang kita lakukan itu berapa gitu. Oke. Karena kan kita nggak dapat sampai ke salesnya langsung ya Mas, makanya measurement-nya biasanya Mas gimana nih yang harus kita coba menyesuaikan dengan retail sendiri. Berarti kalau Mas sistem kayak gitu, mungkin kita bakal banyak juga nih ngobrol masalah itu ya, dari ads yang bakal kita jalankan dengan hasil yang gimana. Kan Mas Gaza nih yang tahu banget ya kayak gitu itu sih. Karena kan kita baru juga dengar kan baru sih lebih tepatnya kayak kita baru ngelakuin hal yang seperti ini. Mostly yang kita helping itu mostly kan kita punya 2 ad account-nya langsung, kayak tadi Ground lah, dia punya dari websitenya, kita punya handling si pasnya juga, jadi biasanya kan connecting the dots-nya gampang ya. Kayak gitu tuh. Oke, iya sih kalau untuk itu nanti bisa kita discuss lebih lanjut aja. Cuman kenapa pada akhirnya kita munculkan metode-metode baru lah mungkin gitu istilahnya, karena kita tuh pernah nyoba membandingkan hasil si pas dengan hasil sebenarnya di UTM gitulah. Jadi kan di Shopee juga ada UTM si pas kan. Betul. Itu tuh bahkan 33 lebih kecil di Shopee. Jadi kalau misalnya di Shopee bilangnya 1 juta, padahal salesnya 33 juta gitu kalau di Sipas gitu. Nah dari itu sebenarnya kita mulai kayak kalau gini terus mah kita nggak akan pernah bisa objektif untuk ngealokasiin budget dan kita menilai performance kita gitu. Makanya kita ciptain metode-metode. Anggita tuh pakai persamaan nonlinear apa yang aku sebutin aku juga nggak ngerti. Barulah nanti kita dapat yang kita sebut impact weight dengan pembobotan dan lain sebagainya lah gitu. Nah impact weight itu nanti masuk ke data vision-nya Orchid. Jadi sebenarnya nanti kita tinggal sekali pencet download aja langsung keluar semua angkanya. Gitu. Semua angkanya oke. Got it. Sip. Berarti aku coba jelasin ke Panji lah untuk ini. Kita masih fokus ke arah initial checkout-nya. Hopefully dari initial checkout-nya itu kita bisa dapetin lebih murah sih secara sales si CPR-nya untuk yang di Shopee-nya gitu ya. Nanti dibantu sama tim dari Mas Gaza juga sih untuk ngecek berapa dan segala macamnya Sinji. Tapi darimu ada pertanyaan nggak Ji untuk ini? Belum. Alright. Oke, sure. I think dari aku udah cukup lumayan oke sih Mas. Nanti after ini kita sama tim bakal ada meeting sih untuk ngecek semuanya. Kira-kira dari Mas Radit deadline untuk kita bisa coba implementasi campaign kapan nih Mas? Sebetulnya kalau possible besok kita set atau obrolin aja deh apa yang kira-kira bisa kita sampaikan juga ke klien. Karena kan itu ya Mas, kalau Mas melihat datanya sebetulnya kan overall cukup masuk aja ya, tidak ada problemnya. Benar kan? Cuman ya itu, aku harus akuin juga deh Green itu orangnya orang teknik semua lah istilahnya. Jadi kayak kita gimana pun juga klien handling dalam artian kita mau ngapain lagi, kenapa kita bilang ini aman itu something yang butuh banget masukan lah gitu. Oke, sure. Mungkin makanya kalau misalnya memang udah dianalisis terus ketahuan nih kayaknya kita mau coba di bagian A, bagian B, itu yang mungkin butuh banget masukan dari tim Mas Fauzan lah gitu. Kalau misalnya emang implementnya baru bisa di hari Rabu, Kamis, Jumat, sebetulnya kami ya secepatnya lebih baik. Cuman kalau misalnya emang butuh analisis lebih lama nggak masalah gitu loh sebetulnya. Oke, I think mungkin bisa ngasih kami waktu 1 hari sih Mas, besok kita coba meetingan terlebih dahulu untuk semuanya ya, untuk si Grounds maupun Popis ini. Nanti hari Kamis misalkan kita ada update kita bakal share langsung, kita bisa implementasi di hari Kamis kayak gitu. Boleh kalau gitu. Karena harus dipelajari dulu Mas, data-data ini kan nggak bisa sekali jalan ya. Iya, pasti. Gitu. Pasti. Gitu aja dulu ya, nanti Mas kita ada kesimpulan kita kasih tahu langsung. Yes. Kalau untuk Popis tadi kalau boleh aku highlight intinya apa? Intinya secara kita nyebutnya framework effectiveness dan efisiensi kan.
secara effectiveness itu simpelnya CAC dan total cost, tapi kita pasti fokusnya ke CAC dulu. Jadi yang kita udah liatin sebetulnya Popis itu rata-ratanya di angka 33 ribuan, tapi ada sebetulnya target dari mereka pengen nurunin ke angka 25 ribu. Sebetulnya kalau aku ngomong objectively speaking, ke angka 25 ribu itu tidak possible sejujurnya. Tapi mereka punya alasan tersendiri lah kenapa mereka mau boleh gitu lihat PP budget mereka. Nah, kita sebetulnya nggak pernah TBOD kita nggak pernah nyentuh di angka 25 ribu sebetulnya, kecuali di Desember, karena Desember itu again New Year New Me itu sangat-sangat ngebantu momentum seasonal lah gitu. Cuman ya mereka juga pasti punya alasan tersendiri. Aku juga ngerti sih, again karena profit and loss mereka kita paham gitu kan. Mereka sebenarnya pengen banget CAC-nya ke angka 25 ribu lah gitu. Nah, untuk mencapai itu sebetulnya kami merasa udah mentok nih di bagian effectiveness dan efisiensi. Kami merasa udah mengalokasikan budget ke yang sekiranya paling optimal lah gitu. Nah makanya mau gak mau apakah kita bisa lagi nih nurunin lagi walaupun udah hijau, bisa gak diturunin lagi angka CPR-nya, atau bisakah meningkatkan kualitasnya, itu yang mungkin menjadi tantangan untuk Popis ini gitu loh. Oke, sure Mas. Oke. Oke, sip. Nanti kita coba cek dulu. Paling nanti Mas untuk data-data tadi yang ada di Google Docs itu kalau memang bisa di-share boleh banget Mas untuk di-share. Jadi kita bisa jadikan bahan aktual ya. Dari sisi Mas sudah ada data aktual juga, biar nanti penjelasannya lebih gampang sih. Kayak gitu. Kalau memang yang di Canva kan udah conclusions ya, udah kesimpulannya di situ ya. Data yang lebih jelasnya ada di situ, nanti kita bakal coba cek juga. Gitu ya Mas ya. Alright. Oke, itu paling Anggita ada juga gitu. Oke, aku cukup juga guys. Alright. Oke, sip. Kalau gitu. Dari aku cukup oke. Dari Panji kira-kira ada question nggak? Belum, aman. Nanti dicek dulu, kalau ada langsung kutanya di grup ya. Sip. Aman. Oke. Itu dari aku juga nggak ada problems lagi. Hopefully